Apalagi setan, itu cowok yang ada di sampingmu cewek, setan itu. Pergi pengajian sama cowoknya, beleng. Masa dengar pengajian pegang remas-remas tangannya cewek. Siapa ajar kok? Dengar pengajian, kesempatan dalam kesempitan. Kasih halal dulu, nikah baik-baik. Kalau sudah nikah halal 24 jam, biar kau tidak keluar kamarmu 3 hari. Bahkan kalau sudah nikah menurut Quran, istrimu adalah sawah ladangmu. Istrimu adalah sawah ladangmu. Silakan kau datangi dia dari arah mana saja. Itu bahasa Quran. Namanya bapak punya sawah, hak garap ada sama bapak. Mau dicangkul dari depan boleh, cangkul dari belakang boleh, cangkul dari samping boleh, cangkul sambil jungkir balik boleh. Yang penting jangan kau cangkul sawahnya orang cilaka. Namanya sawah, kita punya sawah, bapak punya, silakan cangkul. Model cangkulnya terserah. Mau pakai cangkul Jawa boleh, mau pakai cangkul Bugis boleh. Makanya halalkan dulu. Sampean cewek, jangan dekat-dekat sama cowok. Sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi. Beleng-beleng. Apa itu? Apa itu dibagi? Kue. Sebentar bagi konsumsi deh. Sebentar. Kota amal. Nah, sebentar, karena kau dengar ceramah, tidak ada yang kasih kau itu. Karena mereka dengar ceramah. Sebentar, kita salawat sambil edarkan celengan. Siapkan. Nah. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa tamu kehormatan kita pada malam ini, Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Luhut Timur, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggota dewan yang terhormat yang kita hormati, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, matur nuwun, saya tidak bisa sebut nama satu demi satu. Yang di depan, kasih habis waktu. Juga saya tidak tahu namanya. Nah, saya tanya untuk mengawali ceramah kita tahun baru ini. Biasanya kalau tahun baru kita, semoga tahun baru Hijriah ini kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dapat rahmat Allah? Mau dapat rahmat Allah? Yang namanya rahmat Allah, biar tukang judi mau juga, biar tidak sholat mau juga. Tapi apakah semua yang ingin dirahmati Allah otomatis mendapat rahmat Allah? Saya kasih contoh. Pengumuman dari pemerintah Luhut Timur, penerimaan calon pegawai negeri sipil yang sudah masuk S1, K1, K2, sudah tidak ada masuk namanya K1. Di K2 juga tidak ada. Paling gampang cari di KK, pasti ada namamu. Nah, pengumuman penerimaan CPNS, seluruh sarjana daftar. Semua daftar. Apakah semua yang daftar otomatis lulus? Apakah semua yang daftar otomatis diterima? Tidak, yang hanya memenuhi syarat. Yang memenuhi syaratlah itu yang lulus. Begitu juga semua orang Islam mau dirahmati Allah, semua kita mau dirahmati Allah. Tapi apakah semua yang mau dirahmati Allah otomatis dapat rahmat Allah? Ternyata menurut Quran tidak, bos. Kalau kau mau dirahmati Allah, ada 3 syaratnya menurut Al-Quran. Apa itu? 3 jipa, 3 saja. Lebih banyak syaratnya jadi caleg. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim.
Nah, ini 3 saja syaratnya. Mari kita simak satu demi satu. Yang pertama, innalladzina amanu, harus beriman kepada Allah. Nah, biasanya kalau kita bercerita iman langsung tepuk dada. Oh, saya beriman kepada Allah. Sorry, maaf, ngaku beriman gampang. Yang sulit diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Saya ulangi, ngaku beriman kepada Allah gampang. Yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Saya beriman kepada Allah. Apa betul kau diakui Allah orang beriman? Contoh, ibu bapak kenal Sandiaga Uno? Ibu-ibu kenal? Kenal Sandiaga Uno? Bu, itu Sandiaga Uno masih sepupu 1 kali sama saya. Bapaknya dengan bapak saya saudara. Begitu dicek ke Pak Sandi, Mas Sandi, sampean sepupu sekali sama Dasat ya? Siapa Dasat? Namanya saja baru ku dengar. Ibu-ibu kenal Yusuf Kalla, wakil presiden? Tahu? Itu neneknya dengan nenekku satu nenek, sama-sama nenek. Begitu dicek Pak JK katanya sepupu sama Dasat Latif. Siapa Dasat Latif? Cokakna, baru saja ku dengar namanya. Begitu juga dengan Allah. Ngaku beriman kepada Allah gampang. Yang sulit, betul tidak sampean diakui Allah sebagai orang beriman? Kalau begitu, apa ciri-ciri orang beriman? Apa tanda-tanda orang beriman? Masih ingat pelajaran pendidikan agama waktu kita kecil dulu? Iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan melalui lisan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dari definisi ini, iman itu ada 3 unsurnya. 1, yakin kau dulu dalam hati. 2, ucapkan melalui lisan. 3, lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa tidak, harus 3 unsur ini dilakukan. Sayang 1000 sayang, masih banyak diantara kita imannya hanya 2/3. Hanya percaya, hanya diucapkan, tidak dilakukan. Contoh, bagaimana hukumnya pakai jilbab? Wajib. Artinya apa? Dosa kalau tidak dipakai. Kenapa tidak pakai jilbab? Kita kan masih gadis Ustaz. Nanti kita tidak laku kalau kita pakai jilbab. Bagaimana hukumnya menyogok? Haram. Apa artinya? Dosa. Kenapa jadi pegawai nyogok? Tidak diterima orang kalau tidak nyogok Ustaz. Berarti imannya baru 2/3. Coba. Banyak diantara kita seperti itu. Imannya hanya diucapkan, belum dilakukan. Bagaimana hukumnya sholat? Wajib. Artinya dosa kalau tidak. Kenapa kau tidak sholat? Nantilah Ustaz ketika tua. Orang seperti itu, maka imannya baru 2/3. Lebih jauh lagi, bagaimana karakter orang beriman? Pembawaannya, sifat-sifat orang beriman. Mari kita lihat Al-Quran. Dengar Al-Quran. Tanda orang beriman itu menurut Quran. Innamal mu'minuna alladzina isa sukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuh sadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Tanda orang beriman itu, kalau dia mengaku beriman, tanda-tandanya kata Allah 1, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Nang kalinge senapung Allah Ta'ala tatenrengi nyawana, bergetar hatinya. Bagaimana yang disebut contoh bergetar hatinya? Contoh, pernah jatuh cinta? Pernah? Pernah? Oh, saya sering Pak, sampai sekarang masih sering jatuh cinta. Itu katanya waktu saya masih muda, kalau ada orang saya suka, jangankan saya lihat mukanya, saya dengar saja namanya disebut sudah bergeletar hati saya. Nah, bilang temanku, dum-dum gled. Apa itu dum-dum gled? Dumba-dumba gleter. Jangankan kulihat mukanya, dengar saja namanya. Bahaya, Masya Allah. Apakah namanya Allah mampu menggetarkan hati kita? Ternyata sangat sulit bangsa Indonesia sekarang ini bergetar hatinya.
Kenapa? Dengar nama Allah banyak yang merasa terganggu. Dengar nama Allah banyak yang merasa tidak tenang. Mana buktinya? Azan. Dengar nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan kencang-kencang, keras, tidak boleh keras-keras, kecil saja. Namanya panggilan harus keras. Mana bisa memanggil tidak keras? Bukan panggilan itu, bos. Bici. Si bici. Si bici namanya itu, bos. Namanya panggilan. Woi, dasat. Manggil namanya itu. Azan itu panggilan sholat, jadi harus keras. Kalau dikecilin, bukan panggilan sholat namanya itu. Ada yang bilang lagi, orang pintar, dia bilang, kan semua orang sudah tahu waktu sholat, sudah ada di handphone. Betul. Kalau begitu alasannya, mestinya bandara tidak usah ada panggilan. Di bandara itu sudah jelas jam berapa berangkatnya. Sudah jelas pintu berapa, sudah jelas pesawatnya. Tapi begitu tiba waktunya, para penumpang nomor penerbangan ini dengan nomor kode ini dipersilakan maju masuk ke pesawat melalui pintu 3. Diulang sampai 3 kali. Azan kita 1 kali, bos. Ini diulang 3 kali. Masih belum cukup, disebut nama 3 kali, Pak. Atas nama Dasat Latif dipersilakan masuk ke ruang pesawat melalui pintu 3. 1. 2 kali dipanggil lagi. Atas nama Dasat Latif dipersilakan naik ke pesawat melalui pintu 3. 2 kali. Sampai 3 kali belum datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Tutup pesawat. 3 kali orang dipanggil, Pak. Kita azan 1 kali merasa terganggu. Bagaimana ceritanya ini orang merasa beriman? Nanti ketika di akhirat dia mengaku, saya beriman kepadamu ya Allah. Allah berfirman, kenapa paling kau merasa terganggu kalau azan? Seandainya azan itu sebut nama dasar, kan tidak. Nama-nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang bilang, mengganggu itu azan, jelek suaranya. Solusinya bukan dikecilkan. Solusinya apa? Solusinya ganti tukang azan yang baik suaranya. Karena ada juga tukang azan bikin jengkel suaranya. Iya. Dah bila anak muda, iya sih, iya sih, iya sih. Makanya itu masjid, Pak, bikin lomba. Bikin lomba, lomba azan. Juara 1 gaji. Yang ada panitia masjid di sini gaji itu tukang azan. Jangan simpan uangnya orang jadi saldo. Salah itu panitia masjid kalau ada bikin saldo. Oh, berarti banyak masjid di sini bikin saldo. Wah, ini salah ini panitia masjid itu. Salah kok, bos. Kau di blender nanti itu kalau mati kok. Jangan simpan uangnya orang. Banyak juga panitia masjid itu saldo kas 70 juta. Begitu kita mau kencing tidak ada air. Masih baik kalau kencing, Pak. Kalau air besar, saya pernah singgah, percaya diri saya, langsung saja dulu. Selesai itu, tidak ada air. Kalau kencing, Pak, masih aman, bisa saja digalate saja. Tapi ini, ada kuning-kuning. Ini kesalahan panitia masjid. Jangan simpan suannya orang. Gaji, bikin sayembara Muharram, bikin sayembara azan, lomba azan parade Muhammad dalam rangka semarak Muharram. Oh, luar biasa. Ini luar biasa. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, anggota DPR, terima kasih, Pak. Berapa kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini, Pak? Belasan, 24 kalau saya tidak salah. 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, Pak. Hanya timur yang rame perayaan ulang tahun. Bayangkan, Pak. Senangnya lagi kita, Pak, Bupati Wakil Bupatinya hadir dengan senyum-senyum, akrab. Pak Wakil Bupati telepon Pak Bupati, iya kanda. Pak Bupati telepon Wakil Bupati, iya dinda. Kan enak dirasa kalau begini akur. Kalau pemimpin kita baku bombe kita, rakyat bingung. Si salah-salah. Baru 3 bulan sudah dilantik baku bombe. Ketemu baku bengkok mukanya. Ini biasa yang kasih baku musuh ini bupati sama wakil bupati, tim sukses. Ini biasa tim sukses kasih salah-salah orang. Apa jina pikir proyek.
Jangan marah Pak, siapa suruh panggil saya? Ada pemborong di sini? Ada? Hati-hati pemborong Pak. Banyak pertanyaanmu nanti kalau mati kok. Kenapa itu jembatan belum diresmikan sudah rusak? Nah bilang sudah memang keluar 20%. Kenapa keluar 20%? Sponsor waktu pilkada. Kenapa sponsor di pilkada? Masyarakat tidak mau pil kalau tidak ada uang. Nah Bapak juga cilaka. Jadi jangan salahkan, sama-sama Bapak salah. Coba kalau politik tidak ada money politik, rakyat tidak mau terima sogo, pemerintah yang mau dipilih tidak mau memberi sogo, aman negara kita ini Pak. Mau dekat-dekat pilpres ini jangan terima sogo Pak. Kalau ada yang mau sogo, kalau mau bantu negara baik, rekam, lapor di polisi. Polisi juga jangan mau disogo. Jangan langsung lapang 6, atur damai. Bleh. Itu polisi India, bukan polisi Republik Indonesia. Itu polisi India kalau ada film Pak, terakhir baru datang. Mati miso penjahat baru datang. Apa lagi? Bapak saudara-saudara sekalian, nah kembali tadi ya, jangan simpan uangnya orang Pak. Bikin itu bermanfaat. Kalau Bapak simpan jadi saldo, kapan itu manfaat? Pada saat dijadikan pembangunan, dibelikan tegel, selama tegel dipakai orang yang menyumbang dapat pahala. Tapi kalau uang disimpan saldo, maka yang menyumbang tidak jalan amalnya Pak. Jangan Bapak simpan. Sudah bangun masjid itu sudah selesai tidak ada perbaikan, maka cari masjid yang mau dibangun, tinggal diumumkan, saudara-saudara sekalian jamaah, ini ada saldo 30 juta, tinggal hanya mengendap tidak jalan uangnya Bapak, maka kita bantu masjid tetangga desa, tidak ada yang keberatan. Bahkan boleh bantu anak sekolah. Misal ada di sekolah itu, di kampung kita, kita percaya dia baik, agamanya bagus, jujur, mau sekolah, cerdas, tapi tidak ada duitnya, boleh dikasih uang masjid. Termasuk janda-janda tua. Kalau janda muda tidak usah, masih kuat cari uang. Ini bapak-bapak kalau bicara janda langsung senyum. Dede, cule-cule, nah. Gapat tujumu mau lemak bene nama sakak benemu sudah dikunci leher, tidak bisa goyang. Baik kalau kunci leher disimpan meja kuncinya masih bisa diambil, ini kunci leher dibuang di Sungai Tallo. Ya, bikin lomba azan ya supaya bagus yang azan. Bapak Ibu, tanda orang beriman yang pertama, apabila dia dengar nama Allah bergetar hatinya. Bagaimana hati mau bergetar kalau kita sering mempermainkan nama Allah? Mana disebut mempermainkan namanya Allah? Mana disebut mempermainkan namanya Allah? Panggil pengajian, datang pengajian, apa dibilang? Insya Allah. Insya Allahnya bagus, kayak 17 tahun di Mekah. Tapi dalam hatinya tidak mau. Bapak berdosa ketika dipanggil mengucapkan insya Allah padahal tidak mau. Besok ketemu, kenapa kau tidak datang tabligh akbar? Kamu bilang memang ya insya Allah. Ini bapak ini mau jadikan Allah sebagai kambing hitam. Tak boleh Pak, saya saja dijadikan kambing hitam, saya tidak mau. Saya manusia, bukan kambing. Allah kita jadikan kambing hitam. Datang ke pengajian, insya Allah, padahal dalam hatinya tidak mau. Tidak boleh. Orang seperti ini tidak bakal mendapat rahmat Allah. Apabila didengar nama Allah bergetar hatinya. Maka aneh Pak, kalau ada orang Islam merasa terganggu ketika kedengaran azan di masjid. Saya bilang lebih baik saya dipenjara daripada biar bisa dianggap melanggar undang-undang atau himbauan. Kalau masjid saya kasih kerar, biar saya ditahan. Yang penting saya bukan ditahan gara-gara saya korupsi. Ya, makanya jangan lagi bilang kalau saya cerita begini Ustadz bicara politik. Bukan, ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak kalau tidak pernah bela-bela agama Allah, tiba-tiba mati mendadak, Bapak ditanya, kamu kenapa tidak pernah bela-bela agama saya? Hati-hati. Kalau Bapak tidak mau peduli soal politik, maka kita dipolitiki nanti. Ya, jangan lagi berkata, ndak usah urus, yang penting kita baik. Saya kasih contoh sederhana. Ada preman tobat, bersahabat dengan remaja masjid. Ini remaja masjid, panitia masjid bersahabat dengan preman tobat. Ini preman tobat, tiba-tiba dia datang sama ini ustadz, remaja masjid. Ustadz,
Ada di kawan di kampung kita ini bangun warung, tapi minuman keras na jual. Apa nak bilang ini Ustaz? Jangan kurusi. Yang penting kita tidak pergi minum di situ. Bulan depan lagi datang ini preman tobat. Pak Ustaz, tambah rame itu warung. Masuk di semua anak-anak muda sekampung tak mabuk-mabuk di situ. Apa dia bilang Pak Ustaz? Biar yang penting tidak nak ganggu ki. Bulan depan datang lagi Ustaz, tambah rame mi Ustaz. Bukan cuma narkoba nak jual, bukan cuma minuman, jual mi juga narkoba. Banyak mi juga cewek-cewek di situ. Berzina dia sana. Apa nak bilang? Biar yang penting kita bisa sholat di sini dengan tenang. 1 tahun kemudian datang lagi ini preman tobat. Pak Ustaz, mau digusur ini masjid. Sambarang. Apa mau digusur? Pengajian juga mau dibubarkan. Sambarang. Ayo kita lawan sebelum terlambat. Apa nak bilang preman tobat? Terlambat mau kau. Kenapa? Mereka lebih banyak dari kita. Ini Pak, kalau Bapak tidak peduli soal politik, Bapak tidak peduli soal amar ma'ruf, Bapak masih selamat sekarang, Bapak masih bisa sholat sekarang. Tapi kalau kita tidak peduli dengan agama, anak nanti bagaimana ketika kita sudah dikubur? Maka harus kita peduli. Kalau kita tidak peduli, maka siap-siaplah kampung halaman kita jauh dari rahmat Allah. Alhamdulillah bupati dan wakil bupati peduli. Salah satu diantaranya bikin tablik akbar seperti ini. Tuh tanda pertama orang beriman, disebut nama Allah, bergetar hatinya. Yang kedua menurut Quran, apabila mereka mendengar ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Selesai dengar pengajian, tambah imannya. Selesai dengar dakwah, makin baik imannya. Itu orang yang beriman. Jadi kalau dia bilang pulang dengar ceramah, Pak Bupati, siapa panggil tadi itu Ustaz? Pak Wakil yang hubungi. Kasih tahu itu Pak Wakil, jangan lagi panggil itu Ustaz ceramah. Kenapa bilang begitu? Nah bagus ceramahnya. Tidak bagus, saya tidak suka. Kenapa? Masa empat bahas saya terus nak kena. Ini mati hatinya orang begini Pak. Malah diceramai apa dia bilang? Dia bilang orang Bugis, tanten ton janjen jong, tangi tamulo tangi taku, jame jamamu jame jamaku, witato pina witai, witato tula cilaka. Ada orang begitu Pak, keras hati, tidak mempan nasihat. Tapi kalau selesai dengar dakwah dia bilang, betul itu tadi Ustadz ngomong, saya dia kena semua itu. Semua ceramahnya Ustadz saya ditempelin rasanya itu. Insya Allah malam ini saya mendapat hidayah, besok saya akan berubah dengan sebaik-baiknya. Itu orang beriman itu. Tapi kalau dia tidak ada perubahan, berarti dia tidak masuk orang beriman. Nah inilah syarat pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina amanu. Yang kedua, walladzina hajaru. Mereka berhijrah di jalan agama Allah. Apa yang dimaksud hijrah? Hijrah dalam konsep sejarah, berpindahnya Nabi dari Makkah ke Madinah, itu hanya sekali terjadi dalam hidup ini. Tapi kalau hijrah dalam arti konsep perjuangan, maka tiap hari kita bisa lakukan. Hijrah apa? Contoh, kalau hijrah dari Makkah ke Madinah, itu sekali saja. Tapi kalau kita ambil konsepnya hijrah itu, maka kita harus mengambil pelajaran dari hijrah. Apa pelajaran dari hijrah? Contoh sekali, contoh. Nabi ahli Mekah, Nabi lahir di Mekah, diusir. Siapa yang mengusirnya? Pamannya sendiri. Siapa yang mengusirnya? Sepupu satu kalinya sendiri, Abu Sofyan. Saudaranya bapaknya Abu Lahab, saudaranya sendiri, sepupunya sendiri, ngusir Nabi pindah dari Mekah. Untuk apa? Nabi lakukan semua itu untuk menyelamatkan akidah. Artinya apa Pak? Kampung halaman bisa jadi kita tinggalkan, tanah kelahiran bisa jadi kita tinggalkan. Untuk apa? Menyelamatkan akidah kita. Nah, kalau kita di sini kan banyak pindah gara-gara apa? Gara-gara apa? Susah cari uang di kampung Ustaz. Lebih kita pindah ke sini. Apa itu salah? Tidak salah selama Bapak cari nafkah tidak menghalalkan segala cara. Rasulullah dalam arti konsep pindah dari Makkah ke Madinah sekali saja, tapi ambil sejarah yang ada dalam sejarah itu. Sejarah apa? Pindah dari Makkah, apa yang bisa kita ambil? Pelajaran apa? Umar.
Ambil juga pelajaran dari apa? Suraqah bin Malik. Dua manusia ini berniat membunuh Nabi. Niat datangi Nabi ke rumahnya untuk apa? Membunuh Nabi. Suraqah bin Malik mengejar Nabi dengan niat apa? Membunuh Nabi. Tapi apa yang terjadi? Dapat hidayah, pulang ke rumahnya dalam keadaan sudah beragama Islam. Sebaliknya kita banyak orang Islam keluar rumah dalam keadaan Islam, pulang membawa murka Allah. Kenapa? Pulang bawa barang haram, maling, nyuri, korupsi, nyogok, nipu. Itu hati-hati. Ada di sini? Ada? Biasa yang bawa pulang barang haram itu pedagang. Kok bisa Ustadz? Ya nipu pembeli. Terutama misal penjual beras. Ada penjual beras? Banyak. Hati-hati, jangan sampai Bapak tulis 2 kilo padahal tidak cukup 2 kilo. Meskipun selisihnya hanya ya mungkin 1 gelas selisihnya, maka Bapak namanya nipu. Itu haram. Apalagi nyogok. Ada suka nyogok di sini? Jadi pegawai nyogok. Nah bilang temanku, susah Ustaz, tidak bisa orang jadi pegawai kalau tidak nyogok. Siapa bilang saya jadi pegawai tidak nyogok? Adik saya lulus juga di pegawai tidak ada nyogok, fotokopi aja kita bayar. Ini sekarang dia bilang susah, biar kita S2, S3, tapi kalau tidak D3 tidak lulus. Sedih, bagaimana ceritanya? Nah tinggi itu S2 daripada D3. Dia bilang D3 itu Ustaz duit dan lek deking. Bapak jadi pegawai nyogok, selama Bapak terima gaji haram, bahkan termasuk pensiunnya haram. Tuh kalau kita nyogok jadi pegawai, saya heran juga, terlalu menggebu-gebu jadi pegawai negeri. Apa hebatnya itu jadi pegawai negeri? Apa hebatnya jadi pegawai negeri? Tolong tunjukkan saya pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi. Tolong ada semua itu SK pegawainya di bank, ada semua di koperasi. Apa pegawai negeri? Ada semua itu utangnya. Apa pegawai negeri? Tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya apa? Sari laut. Tanggal 11 sampai tanggal 20 turun mie sedikit, sari mie. 21 sampai 30 saridon. Oh sakit kepala. Gaji habis, cicilan belum lunas. Apa itu? Gali lubang, tutup lubang. Kalau ada pegawai negeri di sini mobilnya harga 500 juta, pasti korupsi. Kecuali ada kebun sawitnya. Beda. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, kita ambil hikmah dari itu. Hijrah itu pindah dari yang dilarang menuju yang diperintah Allah. Bahasa sederhananya, hijrah itu taubat. Ada enggak orang di sini tidak punya dosa? Ada di sini tidak punya dosa? Semua kita punya dosa. Ini satu kisah ya. Ada anak muda preman, banyak sekali orang dia bunuh. Begitu dia dengar taubat, anjuran untuk bertobat, dia datang ke rahib, pendeta lah kalau zaman dulu, belum masuk Islam waktu itu. Dia datang ke Pak Rahib, pendeta. Pak Pendeta, kira-kira diampuni dosaku? Nah bilang ini pendeta rahib, apa dosamu? Nah bilang saya ini pembunuh, 99 orang kubunuh. Banyaknya itu. Kau tidak bakal diampuni, kamu orang busuk. Marah ini anak muda karena jengkel, dia tikam juga itu orang. Tapi dia tidak putus asa. Dia datang lagi ke pendeta yang lain. Pak Pendeta, diampuni dosaku. Dia bilang ada pada dosamu. Dia bilang tadinya 99 orang kubunuh, tapi ada lagi di sana kasih jengkel kak, cukup 100. Kira-kira diampuni tidak dosa saya? Apa kata rahib pendeta ini? Anak muda, dosamu besar, tapi ampunan Allah jauh lebih besar. Kalau kau betul-betul bertobat, kau datang ke desa seberang, berkumpul kau dengan orang-orang soleh di sana. Ini anak muda senang betul mendapat berita gembira. Maka dia jalan terus, jalan, tidak peduli makan, tidak peduli minum, akhirnya mati di jalan. Mati. Wah, bertengkar malaikat penjaga surga dan penjaga neraka. Dia bilang penjaga neraka, ini bagianku. Dia bilang penjaga surga, tidak, ini bagian saya. Dia sudah bertobat. Bertengkar, akhirnya